Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni dengan NIM 2021310259. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai wawasan dan ilmu pengetahuan. Apa sih itu wawasan dan ilmu pengetahuan? Nah, mari kita bahas tentang mengenai wawasan dan ilmu pengetahuan. Pembahasan pertama yang dijelaskan pengetahuan yang dimiliki manusia. Pertama, pengertian pengetahuan, di mana pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat sesuatu termasuk ingatan terhadap kejadian yang pernah dialami baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terjadi setelah individu berinteraksi atau mengamati suatu objek tertentu. Perilaku yang disadari oleh pengetahuan cenderung lebih bertahan dalam ikatan terhadap perilaku yang tidak disadari. Karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh paksaan atau aturan yang diharuskan untuk dilakukan. Berbagai faktor mempengaruhi pembentukan pengetahuan, termasuk pendidikan, pekerjaan, usia, minat, pengalaman, budaya, dan informasi yang diterima. Yang kedua, jenis pengetahuan manusia dapat mengakses berbagai macam pengetahuan dan kebenaran dalam kehidupannya. Terdapat 4 jenis pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan pengetahuan agama. Jenis yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yang dalam filsafat sering disebut sebagai common sense, sering diinterpretasikan sebagai rasa akal yang baik karena individu menerima suatu dengan baik. Common sense didapatkan dari pengalaman sehari-hari seperti menyirami tanaman dengan air, makanan dapat memuaskan rasa lapar dan sejenisnya. Jenis yang kedua, pengetahuan ilmu atau ilmiah. Pengetahuan ilmu atau ilmiah yaitu ilmu sebagai terjemah dari sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, jenis pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yang dimana pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu dan biasanya memberikan pengetahuan relatif dan kritis. Jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Pengetahuan agama adalah bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Sebagian besar nilai kandungan di dalam pengetahuan agama adalah bersifat mistis atau gaib yang tidak dapat dinilai sederhana melalui akal dan indrawi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dalam penelitian. Ilmu pengetahuan dalam penelitian merupakan proses penggunaan metode ilmiah untuk memahami fenomena, menguji hipotesis, dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan penelitian, merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menafsirkan hasil. Dalam penelitian ini, ilmu pengetahuan digunakan sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat diandalkan. Hal ini melibatkan penggunaan metodologi yang sesuai, pemilihan sampel representatif, pengukuran yang akurat, dan interpretasi yang cermat terhadap data yang diperoleh. Berikut adalah beberapa cara di mana iman dan ilmu dianggap sebagai jaminan Allah dalam meraih kesuksesan. Pembahasan ketiga, iman dan ilmu jaminan Allah untuk meraih kesuksesan. Pernyataan iman dan ilmu adalah jaminan Allah untuk meraih kesuksesan, mencerminkan keyakinan dalam kepercayaan agama, khususnya Islam, bahwa kombinasi antara iman, keyakinan yang kuat kepada Allah, dan ilmu atau pengetahuan yang dipahami dan diterapkan dengan baik merupakan kunci mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Dalam konteks Islam, iman dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi individu untuk mencapai kesuksesan. Karena iman memperkuat hubungan manusia dengan Allah, memberikan arah moral, dan memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang pertama, iman sebagai fondasi. Iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan utama dalam mencapai kesuksesan.
keyakinan kokoh dalam keberadaan dan kuasa Allah memberikan kekuatan moral, ketenangan batin, dan motivasi untuk bertindak dengan baik serta menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, ilmu sebagai cahaya. Ilmu yang diperoleh dan dipahami dengan baik memberikan pengetahuan yang diberkati oleh Allah. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami dunia dengan lebih baik, membuat keputusan yang bijaksana, dan mengambil tindakan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Yang ketiga, keseimbangan antara iman dan ilmu. Keseimbangan yang baik antara iman dan ilmu menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan yang sejati. Iman yang kuat tanpa ilmu yang memadai dapat membuat seseorang terjebak dalam ketidakpastian atau kesalahan pemahaman. Di sisi lain, ilmu yang tinggi tanpa iman yang kuat dapat membuat seseorang kehilangan tujuan hidup dan nilai-nilai moral. Yang keempat, atau yang terakhir, berkah dan pertolongan Allah. Allah menjanjikan bimbingan, berkah dan pertolongan kepada mereka yang memiliki iman yang teguh dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kesuksesan yang diperoleh oleh individu yang menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dianggap sebagai hasil dari pertolongan dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan materi mengenai wawasan dan ilmu pengetahuan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.